Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alifiansyah Musyafat dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai demokrasi parlementer yang terkait pemilu 1955, percobaan demokrasi dan kebijakan ekonomi. Oke, kita lanjutkan. Demokrasi parlementer. Munculnya parlementer itu di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada tanggal 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh maklumat pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di Indonesia. Nah, pada pemilu 1955. Sistem pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suaranya dilakukan 2 kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituen pada 15 Desember 1955. Nah, yang kedua, asas pemilunya. Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas, dan langsung. Yang ketiga, Badan Penyelenggaraan Pemilu. Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk Badan Penyelenggara Pemilihan dengan berpedoman Surat Edaran Menteri Kehakiman nomor JB 2/9/4 Undang tanggal 23 April 1953, tanggal 30 Juli 1953, yaitu Panitia Pemilihan Indonesia atau disingkat PPI, Panitia Pemilihan atau disingkat PP, Panitia Pemilihan Kabupaten disebut PPK, Panitia Pemungutan Suara disingkat PPS. Yang keempat, peserta pemilu 1955. Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Sedangkan pemilu anggota konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Partai politik tersebut antara lain Partai Komunis Indonesia, Partai Islam Masyumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosial, Partai Katolik Republik Indonesia, Persatuan Rakyat Marhain Indonesia yang diketuai oleh JW Asa, Gabungan Partai Sosialis Indonesia dan Partai Rakyat Sosialis, Gerakan Republik Indonesia dan Serikat Rakyat Indonesia, Partai Nasional Indonesia. 5 besar dalam pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 1.900 kursi konstitusi. Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi konstituante. Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi konstituante. Partai Komunis Indonesia mendapatkan 39 kursi DPR dan 80 kursi konstituensi. Partai Syarikat Islam Indonesia hanya mendapatkan 2,89%. Percobaan demokrasi. Demokrasi parlementer adalah sistem yang digunakan pada masa pemerintahan demokrasi di Indonesia di tahun 1949 hingga tahun 1959. Tidak lama setelah itu, sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini mengalami kegagalan dalam bidang ekonomi. Salah satunya upaya perbaikan ekonomi pada masa demokrasi parlementer tidak berjalan baik karena seringnya pergantian kabinet dan kondisi stabilitas nasional yang pasang surut. Adapun beberapa faktor yang memperparah kondisi ekonomi pada saat itu adalah beban ekonomi berupa hutang negara. Yang kedua, pengeluaran pemerintahan meningkat. Yang ketiga, tersendatnya perkembangan ekonomi akibat pergantian kabinet yang terlalu sering. Setelah berakhirnya pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950, Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet
dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Pada kurun waktu 1950 sampai 1959, kembali terjadi silih berganti kabinet. Kabinet jatuh terbangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai relawan. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet, diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Di samping itu, terjadi perdebatan dalam konstituen yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Yang pertama, Kabinet Nasir atau Masyumi, menjabat 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Jatuhnya kabinet ini dikarenakan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Yang kedua, Kabinet Sukiman Suwirjo dari Partai Masyumi, menjabat pada tanggal 26 April 1951 sampai 3 April 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Merle Cochrane. Yang ketiga, ada Kabinet Wilop berasal di PNI, yang menjabat pada tanggal 3 April 1952 dan berakhir di 3 Juni 1953. Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diperakasai oleh sejumlah perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat, ada Kabinet Ali Sastro Amijoyo. 1. Koalisi PNI dan NU. Menjabat pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya. Yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dari Partai Masyumi pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kabinet ini jatuh dikarenakan keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi merasa tugasnya sudah selesai. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastro Mijojo II, koalisi PNI, Masyumi, dan NU, menjabat 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kabinet ini jatuh karena badan konstituen yang tidak bisa membuat undang-undang yang baru, pengganti UU DS, sehingga Presiden mengeluarkan dekretnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya demokrasi terpimpin. Yang terakhir, ketujuh, Demokrasi Juanda, yang menjabat 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Program kerja Kabinet Juanda atau juga disebut Kabinet Karya memiliki 5 program yang disebut Pancakarya, yaitu membentuk Dewan Nasional. Yang pertama, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melanjutkan pembatalan KMB. Yang keempat, memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. Dan yang kelima, mempercepat pembangunan. Adapun kebijakan ekonomi ini dikarenakan politik dan perekonomian masih belum tertata dan belum stabil. Keterpurukan ekonomi pada masa itu membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan besar. Kebijakan yang dimaksud diantaranya Gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah pemotongan nilai uang atau sunring yang diambil Menteri Keuangan Syarifuddin Parawinegara pada 20 Maret 1950. Nah, semua uang yang bernilai Rp2,50 ke atas dipotong nilainya setengah. Tujuannya menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini jumlah uang yang beredar bisa berkurang. Yang kedua ada gerakan Benteng. Gerakan Banteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Jojo Hardikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Benteng diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing. Kegagalan ini justru menambah defisit anggaran dari 1,7 miliar pada 1951 menjadi 3 miliar pada 1952. Yang ketiga ada sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diperakasai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I. Ishak.
Cokro Hadisurjo. Program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi, ahli, dan pengusaha keturunan Tionghoa Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi sebagai imbalan dan pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sayangnya program ini tak berjalan sesuai harapan. Begitulah tentang mengenai demokrasi parlementer. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.